Terima kasih dari narasumber semuanya. Mungkin itu tadi diskusi kita pada malam hari ini terkait kebudayaan. Jadi budaya itu juga mengenai juga tentang kesadaran bahwasanya budaya itu merupakan pada awalnya adalah suatu hal kebaikan yang saat ini malah mengalami suatu penyimpangan terkait penyimpangan budaya itu sendiri yang mana kaitannya terkait dengan kebaikan lalu menjadi suatu hal yang keburukan juga menjadi budaya juga. Mungkin terakhir ada penutup dari narasumber atau closing statement untuk pesan-pesan kepada para audien mungkin yang kaula-kaula muda ini khususnya kalau langsung nggak akan. Monggo silakan. Mau tanya silakan. Namanya siapa? Saling Putih. Dan sewu kulo Mas Isa saking kampus dia. Mahasiswa nih kita. Mas Isa, Bobi protes aku, lu kan bawa topi ngono aja. Jadi ngapunten ya. Rayu sedaya. Mekaten Prof, saya mau tanya. Ini ada sedikit kegelisahan. Jadi namanya mahasiswa ya karena nggak tahu. Karena tahu. Mungkin izinkan saya bertanya. Sederhana saja. Sejak kapan ada yang namanya tradisi ya? Obong-obong dupo nduk nggon gapura kok gapura ndek. Itu ndek punden ono sering lihat ya. Mungkin di Tugu gitu ya. Kok baru lihat sekarang? Itu diciptakan untuk sopo? Iku niru sopo? Nenek moyang kita itu pernah begitu tidak? Ini pertanyaan yang membuat gelisah ya. Serius, satu. Yang kedua mungkin sama. Sejak kapan ono arah-arahan tumpeng gitu ya keliling neng Kota Malang begitu? Itu siapa yang menciptakan? Kalau ditanya para ahli sejarah dia bilang bahwa makanya ini kan repotnya apakah budaya atau kemudian sejarah itu yang punya otoritas mentafsirkan terhadap sejarah itu ahli sejarah sendiri. Sementara yang lain tidak bisa menjawab karena memang itu tidak tertulis dalam jurnal. Katakanlah begitu. Kegiatan-kegiatan itu tidak tertulis dalam jurnal. Lantas kalau kemudian ini sekarang ini ada kegiatan begitu-begitu, itu bisa masuk kategori budaya nggak? Wong baru saja kemarin ada gitu loh. Nah itu pertanyaan. Kan maaf kalau saya orang Malang. Kan di Malang ini kan yang benar arah-arahannya ya pakai jeep misalnya begitu ya. Kan gitu. Mana ada arah-arahan pakai kan gitu. Kan kita ini orang kolonial, masa kolonial katakanlah begitu bro. Itu mungkin kadang digai patokan. Nah sementara yang orang udeng-udengan itu model macam apa? Itu kayak begitu itu nggak ada itu dulu. Katanya begitu. Nah sejarah katanya ahli sejarah mengatakan begitu bro. Ini mungkin mohon pencerahan bahwa sebenarnya ada hal-hal yang baru yang saat ini ada yang seperti itu bagian dari proses yang saat ini sedang ada diadakan atau memang dulu pernah ada dan kemudian tiada dan diadakan atau memang apa ya adanya dianggap kemudian tidak ada karena memang tidak mengandung unsur kesejarahan. Nah mungkin kira-kira begitu bro. Ngapunten ini mahasiswa yang mau tanya gitu. Terima kasih. Terus sebenarnya ada pertanyaannya terkait itu tadi. Suatu hal yang baru misal ngobong dupo, arah-arah tumpeng dan sebagainya, apakah itu pernah diajarkan oleh para leluhur kita terdahulu ataukah itu memang karena kan dikatakan tadi sejarah itu milik para pemenang Kalimantan itu kan. Jadi apakah itu memang pernah diajarkan oleh para leluhur terdahulu atau bagaimana? Kau langsung nggak akan. Wangel pol. Ya mari kita duga-duga gitu. Yang jelas kan kebudayaan itu adalah kompleksitas hasil olah budi, pikiran, perasaan, pakarti kita untuk menanggapi lingkungan sekitar, ekologi apapun namanya, agar kita ini
bisa hidup, gitu. Bisa hidup, bisa berlanjut, bisa mungkin sejahtera dan semua impian yang lain. Nah, respon tanggapan terhadap lingkungan ini yang bisa berbeda-beda bergantung pada keluasan hidup kita. Ketika hidup itu pada puak-puak saja, kelompok-kelompok kecil, maka responnya ya terhadap itu saja. Saudara-saudara kita di kepulauan kecil-kecil tentu tidak memiliki tradisi padang bulan seperti ini. Karena ia tidak memuja, tidak terpukau pada rembulan, terpukau pada yang lain. Bintang-bintang, galaksi sepenuhnya itu menjadi sarana mereka terpukau itu semuanya. Tidak berkembang. Tapi ada perayaan-perayaan yang merayakan semesta ini. Demikian juga ketika ini padang bulan, ini harus kita akui tumbuh dari peradaban agraris. Memang kita bertani. Saudara-saudara kita yang maritim tentu juga tidak gitu. Tapi kita tidak mengembangkan. Kita memiliki pernah pada masa agraris itu kecepatan, ketepatan di dalam misalnya memanah, menombak, menepil gitu ya. Tapi saudara-saudara kita yang maritim tidak. Mereka punya ketajaman, keawasan, keelokan. Misalnya orang-orang Wakatobi memang hidupnya di laut dulu sebelum didaratkan oleh Pak Harto. Melihat ikan bergerak itu anak-anak kecil itu SD itu ya bisa saja. Dengan alat-alatnya itu ya kena satu meskipun satu persatu. Nah kita ya redek gak karu-karuan gitu. Nah itu bergantung pada kita. Kita akan mengembangkan masing-masing di antara kita mengembangkan potensi-potensi ada dalam diri kita. Saudara-saudara kita yang di laut-laut luas dan dalam tentu beda lagi. Saudara kita di Ambon itu loh belum makan kalau tidak ikan yang dicaplok dimasukkan mulutnya. Jadi bagi mereka makan adalah ikan gitu. Duduk iwak pete. Itu kan istilah kita iwak pete, iwak macam-macam. Wong iwak kok pete gitu. Tapi ya memang betul-betul di sana ikan. Karena itu mereka mengembangkan satu keahlian yang berkenaan dengan itu. Om Elia Kisah, satu-satunya yang tersisa dari Kewang Negeri Haruku, itu bisa memanggil ikan-ikan di lautan gitu. Awake dhewe gak iso nyeluk pete ya gak iso. Nyeluk kere dijenggongi gitu kan. Tapi Om Elia Kisah itu bisa memanggil dengan suara-suara yang lengkingannya itu ikan-ikan untuk bergerak ke arahnya dan itu berbaris gitu. Iwak-iwak sing tuwek sing siap dipanen ya sak barisan dhewe sing gorong wayahe ya itu Om Elia Kisah dan dia hidup di pantai memang orang laut. Kewang Negeri Haruku. Kewang itu konon artinya adalah dukun lingkungan hidup. Om Elia Kisah ini sudah terkenal di dunia kecuali di negaranya sendiri. Artinya belum banyak dimanfaatkan di Indonesia. Tapi saya pernah bertemu, saya tanya, saya sudah pernah diundang di 29 negara dalam konferensi internasional dalam rangka memetakan orang-orang itu kemampuan ini seperti apa. Jadi juga begitu. Ketika orang-orang di pantai misalnya orang Lamalera itu juga memiliki, dia bisa mengidentifikasi dan mengelompokkan paus-paus yang tua waktunya ditombak dan paus-paus yang muda yang harus hanya lewat saja. Sehingga setiap musim nanti Agustus September mereka akan mengembangkan tradisi peledang. Peledang itu yaitu pawai-pawai, bukan pawai tadi, jeep tadi, tapi pawai perahu-perahu. Nah perahu-perahu nanti kalau bertemu dengan paus-paus yang sedang menyongsong perahu-perahu itu, para pelaut ini akan melenting tinggi sekali bermeter-meter dan tombaknya akan masing-masing menombak. Konon juga tidak pernah keliru nombaknya itu, beda ya. Dan ikannya itu tidak dimakan sendiri-sendiri, dimakan untuk satu kampung.
Nah, saya ingin menekankan semua ini adalah satu kehidupan kolektif. Akan halnya kemudian di wilayah-wilayah yang lebih banyak daratan itu kan bervariasi. Bervariasi itulah saya kira kemudian mengembangkan satu sistem bagaimana menolak bala ya. Karena bala adalah sesuatu yang tidak bisa hidup. Saya kira ada dua yang tampak di Indonesia itu, yaitu mengembangkan sistem wewangian yang berasal dari alam. Yang kedua ya memanfaatkan iklim. Saudara-saudara kita di Toraja itu tentu karena dingin tidak banyak memanfaatkan wewangian, meskipun wewangian tradisional ada. Sehingga mayat-mayat itu dimasukkan di dalam lubang-lubang dulu ya. Dulu dalam lubang-lubang di tebing-tebing batu begitu saja juga tidak berbau, rasanya tidak berbau. Bahkan kemudian mereka juga merawatnya, diberi wewangian baru. Nah, wewangian ini bermacam-macam ya. Wewangian ini bermacam-macam, tetapi hampir semuanya dari pepohonan. Pohon yang mungkin salah satu yang tua di Indonesia itu ya gaharu dan cendana. Konon gaharu dan cendana itu harumnya, wanginya bisa sampai 300-400 tahun. Nah, inilah yang kemudian dikembangkan. Selain gaharu di wilayah timur, tentu di wilayah ini ada pohon apa itu ya, pohon menyan. Menyan itu kan sebenarnya pohon. Trunyan, taru, menyan. Menyan itu harum, taru itu adalah daun pohonnya. Jadi trunyan itu kan sebenarnya daun yang wangi harum. Itulah yang kemudian dimanfaatkan untuk menolak bala. Nah, apakah bala ini untuk sesuatu? Tidak. Ada pada satu masa ketika mungkin pengolahan dari dimensi keyakinan, kepercayaan belum kuat, seperti dupa ya, wewangian itu untuk mengusir nyamuk-nyamuk, hama-hama dan seterusnya. Karena itu di dalam sistem pertanian organik ada yang mengembangkan mengusir hama itu dengan wangi-wangian dupa itu, dan lebih bagus. Teman-teman di daerah Garut belakang kemudian Tasikmalaya itu mengembangkan pertanian organik sekarang ini dengan tidak menggunakan pupuk urea atau pupuk kimia yang lain, melainkan dupa. Hasilnya lebih bagus. Nah, ini kan wewangian juga. Nah, kemudian saya kira inilah ketika agama-agama itu tumbuh dari dunia agraris, kemudian memanfaatkan wewangian itu untuk berbagai hal. Karena itu di berbagai tempat pada saat itu sebenarnya itu kan masa-masa yang jauh sebelum, katakanlah jauh sebelum hidup Buddha ya, agama-agama pra itu yang sudah mengembangkan sistem wewangian itu. Nah, ini saya kira dasar yang lebih awal dari pemanfaatan dupa. Dupanya sendiri kan berkembang ya, karena di Cina dan sebagainya itu kan tetap dipakai. Karena pohon cendana, gaharu, menyan dan seterusnya itu tidak serta-merta ada di Indonesia. Saya kira setiap pohon, setiap wilayah itu memiliki pohonnya sendiri-sendiri untuk sesuatu yang dibutuhkan lingkungan. Jadi berbeda-beda. Supaya agak serem dikit misalnya. Bagi saya, setiap gugusan kebudayaan atau kelompok manusia itu pasti punya tanaman untuk membuat mabuk atau teler. Di Asia daratan ada opium misalnya. Di Amerika Latin punya opium. Itu kan ganja di tempat kita di sana. Tapi jangan dikira hanya itu. Di daerah Papua Nugini ada yang namanya kava. Kava atau menurut daerah Papua, wilayah-wilayah pantai itu atau pulau-pulau itu disebut wati. Wati itu konon khasiatnya atau daya memabukkannya, daya membuat telernya itu lebih hebat daripada oplosan, lebih hebat daripada ganja. Silakan jualan wati mumpung belum ada dalam undang-undang. Cari aja di Google, wati itu dianggap minuman keras. Jadi akar-akaran itu
kemudian itu dipidili, kemudian dituangkan, dimasukkan dalam air, airnya ini yang diminum. Kira-kira satu cangkir gitu ya, satu cangkir ini itu sudah bisa membuat kita teler dan kemudian mengigo atau menyeraco gitu ya. Nah biasanya kalau di wilayah-wilayah suku Marin dan sejenisnya itu hanya orang-orang tua dan hanya sesepuh-sesepuh etnik yang boleh minum. Kalau sembarang minum nanti jadi mabuk semua, berbahaya. Nah artinya apa? Memiliki, mengolah satu sistem tanaman sendiri-sendiri. Nah begitu juga wewangian itu. Tapi dasar yang paling populer kalau di Indonesia, saya sebut diantaranya ya, menyan, cendana, gaharu. Kalau diperluas bolehlah semuanya disebut rempah-rempah itu. Rempah-rempah itu kalau disebut rempah-rempah, saya ingin mengartikan sejak bukan yang sekarang, tetapi pengertian pada abad 15-16 yang jumlahnya sekitar 218 macam pohon. Nah, jadi sebenarnya dulu sangat banyak. Nah, mari kita kembali lagi ke dupa dan seterusnya tadi. Itu kan pengolahan-pengolahan yang tidak bisa disebut modern, tapi yang sejak dulu juga ada. Nah, inilah saya kira yang kemudian karena berbagai faktor itu kemudian bergeser, berubah. Kalau pada zaman sekarang saya ya, kalau pada zaman dulu itu pasti karena peniruan. Yang paling karena kok rasanya enak, baunya harum, kok menjadi bergengsi orang yang harum itu, lingkungan yang harum kok enak, kemudian orang meniru. Jadi semata-mata kepentingan untuk perbaikan kualitas hidup. Tetapi kalau itu belakangan itu pasti ada motif-motif ekonomi. Izinkan saya mengutip pandangan salah seorang budayawan Thailand yang jengkel dengan wisata yang sudah keterlaluan. Bagi mereka, saya lupa ada bukunya itu, yang mengatakan adalah pariwisata itu adalah pelacuran budaya yang bikin sebel. Karena apapun jadi boleh, apapun jadi ada. Apapun jadi boleh, apapun jadi ada, apapun bisa jadi dikembangkan, ditanamkan asal menghasilkan duit. Contoh, tahun 80-an nggak ada dupa-dupa itu di sekitar Mataram, itu nggak ada. Di sepanjang Senggigi itu nggak ada. Puri-puri juga nggak ada, karena itu wilayah pertanian. Tapi kemudian pertengahan akhir 80-an muncul, pergilah ke Lombok, Anda bisa melihat Bali dan melihat Sasak. Mulailah dibangun ciri ubo rampe, budaya material, budaya sosial yang sifatnya tidak dari lingkungan setempat. Muncullah itu kemudian makin banyak. Nah, ini salah satu contoh. Demikian juga di berbagai tempat yang lain. Saya kira di Bali juga begitu, di tempat lain artinya di luar Indonesia juga demikian. Nah, dari sinilah kemudian orang karena kepentingan-kepentingan itu ya termasuk itu. Nah, apalagi kemudian berkembang. Salah satu destinasi wisata atau suasana wisata yang dikembangkan sekarang itu adalah yang disebut dark tourism. Dark tourism itu objek-objek wisata yang medeni, yang membuat bulu kuduk berdiri, termasuk diantaranya bau harum dupa itu. Ya. Ada hotel di sekitar Malang ini justru diciptakan wingit kudu ono gendruwone terus. Karena dengan itu makin laku gitu. Saya tidak mau menyebut hotelnya, tapi ada seorang yang mengamati itu. Oh, ternyata ini dibuat, malah dia ditempelengi gitu. Artinya ditangkap gitu. Nah, ini kan satu usaha juga yang sifatnya ekonomis, tapi itu membuat berkembang. Nah, bisa juga faktor-faktor yang bukan turistik tetapi faktor-faktor sosial tadi, karena orang makin banyak pindah di situ. Tadi Cak Pendol tadi menyebut apa tadi, kata bongol, ruket, itu sudah jarang gitu.
Karena apa? Karena ada namanya mobilitas sosial yang banyak di sekitar Malang ini. Akhirnya muncullah itu. Muncullah kata-kata baru, perilaku baru yang berbeda tadi. Nah ini secara umum begitu. Nah saya kira soal mulai ya dupa ditaruh itu sebenarnya kan pola-polanya seperti itu. Mungkin ada juga pola ini penyelamatan diri. Oh yang di sana kok jadi diapresiasi dan ya sudahlah sini juga begitu. Pola-pola meniru. Bisa juga kalau sekarang dalam kerangka keindonesiaan itu dalam kerangka prestasi-prestasi sekarang itu ya karena kok begitu yang bagus ya, itu yang dinilai bagus ya, itu kok yang asik ya, ya sudah buat begitu saja gitu. Semuanya akan menjadi dibuat begitu. Misalnya semua kota itu harus punya hari lahir dan hari lahir itu harus bisa apa ya, dalam teori itu menciptakan mitos baru, menciptakan kekeramatan baru yang bisa diikuti oleh semua orang, lalu dibuatlah gitu. Mas Dwi Cahyono ini sibuk mencari kapan tuh lahirnya Batu, mulai Mbah Batu sampai itu kan usaha-usaha itu. Tapi Malang lebih realistis. Ya wes didirikan Londo, Gemente ya wes iku ae. Karena itu Malang baru 109 tahun ini. Tapi bandingkan misalnya, seingat saya kecil SMA bahkan awal mahasiswa, kota Pasuruan itu belum ada. Tapi kok sekarang wis 500 itu loh. Dari mana itu? Beda juga Batavia, temannya Bobi ini. Kan pilih yang logis, pokoknya ya JP Kun di Bandar Lampung. Jadi pola itu bermacam-macam, mencari akar budaya, mencari-cari juga satu mosaik budaya itu ditempel-tempelkan. Pola umumnya menurut saya kok begitu pada masa-masa sekarang di wilayah yang bagus. Kecuali wilayah-wilayah tertentu timur, utara juga masih tetap. Saya melihat tidak khas itu. Hanya mungkin perbedaannya itu bagi saya kecanggihan ya. Kecanggihan di dalam mengolah wangi-wangian itu yang berbeda-beda. Kalau di timur, misalnya, mohon maaf, kalau kita pergi ke makamnya Sultan Nuku dari Tidore, makamnya itu dibiarkan aja, juga nggak ada yang berkunjung zikir di situ seperti di Ki Ageng Gripik, nggak ada, sepi-sepi aja. Saya ke sana ya sepi-sepi aja, tapi wanginya minta ampun. Karena apa? Pandan di Tidore itu luar biasa banyaknya, jadi ya tekem sak pikulan taruh di situ, jadi begitu masuk wangi pandan. Hanya begitu saja, sudah tidak diolah apa-apa. Tapi kalau di sini pandannya sudah diolah begitu rupa supaya jauh lebih wangi. Nah begitu juga lah tentang cendana, gaharu, menyan dan seterusnya tadi. Bisa jadi dupa dan seterusnya. Ini pola-pola budayanya, dan kalau di Malang saya kira hal-hal baru itu silih berganti dan umurnya tidak panjang, dan semuanya bukan dalam kepentingan yang supranatural atau kepentingan metafisis atau kepentingan luhur di atas itu, tapi sepenuhnya kepentingan material dan sosial saja. Kepentingan material sosial itu bisa karena kepentingan ekonomis, kepentingan bisnis, kepentingan wisata. Kalau sosial itu ya kepentingan ya supaya sama dengan yang lain, supaya dikunjungi orang, supaya wisatawan terus datang, supaya kagum dan seterusnya ini. Tapi kalau yang lebih simbolik saya tidak melihat. Mungkin salah satu kelemahan di Kota Malang ini, setiap simbol apapun silih berganti dan mudah runtuh karena tidak ada dimensi simboliknya, makna dan nilai yang ada tidak. Saya melihat bahkan, mohon maaf ini, Kota Malang ini kan seperti kota Rahwana ya. Mengapa Rahwana? Ya karena Rahwana tangannya 20.
Malang ini simbolnya, motonya silih berganti. Malang Kota Bunga, Malang Tribuna Cipta, Malang Beautiful. Aduh, semua kan ganti kayak tangannya Rahwono. Tapi karena kehilangan dimensi simbolik, keluhuran, mitis dan seterusnya tadi, maka itu silih berganti, tidak ada umur yang panjang dan langgeng bergenerasi. Nah, disebut tradisi itu bila satu sudah lebih dari satu generasi. Nah, Malang Satu Jiwa, Arema itu mungkin karena tahun 80-an sampai sekarang mungkin sudah masuk generasi kedua. Itu berarti sudah bisa kita sebut budaya dan tradisi. Lalu kalau hanya 1-2 kali tidak berulang, maka sebenarnya itu bukan budaya, yaitu ya kreativitas-kreativitas yang memerlukan pengujian. Itulah sebabnya berbagai hal, warisan budaya dan sebagainya harus dinilai satu generasi. Nah, itulah yang tidak sampai di Malang. Beautiful Malang yang nggak sampai satu generasi. Malang Kota Bunga juga nggak sampai satu generasi. Karena kerapuhan-kerapuhan, sendi-sendi simbolik, mitis dan seterusnya yang ada di Kota Malang. Ini tantangan kita semuanya. Matur nuwun. Mungkin itu adalah teori. Saya coba untuk kembali ke ini, ada rekan-rekan penghayat, ada teman-teman religi. Di dalam filosofi Jawa itu ada 5 kata, semuanya itu menuju ke sabdo. Sabdo ini pangeran, sabdo pangandika ratu dan lain-lain sebagainya. Tatarannya meliputi jopo, montro, guno, srono, sabdo. Jopo adalah japa jabu dari wong tuwa, induk tak dungano slamet dan lain-lain. Montro itu kekojah yang biasanya menjadi wejangan dari para pinisepuh setiap aliran kepercayaan atau pembayatan ilmu-ilmu, baik itu kawaskitan dan lain sebagainya. Kemudian guno ilmu pengetahuan. Untuk menuju sabdo ternyata dibutuhkan sarono. Sarono ini bisa melalui kesenian, bisa merupakan sesuatu benda. Jadi kalau lengkapnya bahwa ini ada doa yang dibabarkan lewat pecok bakal, untuk mencapai kegayuhan luhur itu lebih tepat mempunyai sarono dengan wangi-wangian, karena orang berdoa itu dalam sifat suci dan wangi. Kalau berdoa itu dalam bau banger atau basi dan sebagainya, rasanya doa itu sendiri tidak murni, tidak tulus, tidak suci. Itulah sehingga nenek moyang kita mencontoh misalnya abad 8 ketika Sang Prabu Gajayana di dalam upacara layon, entas-entas atau serada, dengan sarana wangi-wangian. Kalau tadi sudah bisa dari kayu yang dimasak cendono atau apa, bisa bunga, dan ini bisa yang kemasan yaitu adalah supa atau kemenyan atau yang sebangsanya. Bahkan di tanah-tanah Kalimantan itu para Pak Yai membubuk kayu-kayu cendana, kayu-kayu garu, itu dibakar, tapi bukan berupa tupa. Ini juga merupakan budaya menurut saya. Dari Cina mempunyai kebudayaan sendiri, di Timur Tengah punya kebudayaan sendiri, dan di Jawa ini mempunyai kebudayaan sendiri. Kalau di dalam tataran Jawa itu untuk menjadi sabdonya pangeran itu kan ya, itu jopo, montro, guno, srono, sabdo. Nah, pengertian untuk orang setelah pelepasan ke moksa itu harus dengan iringan yang namanya gongso. Gongso, ji, 6 dan mo. Ji pustaka, 6 alat vital manusia,
dan mo itu pranojo. Lalu dengan perantaran suatu jopo yang namanya suluk yang dibawakan oleh tetua atau dukun, suaranya dengan ulon-ulone swara ya ji, nem dan mo. Dan antara suara ji, nem, mo ini kita temukan neng angklung Mas Ari. Angklung kita nem mo ji mo. Loh, kalau begitu jaran kepang kita ini sudah sederajat dengan abad 8. Itulah dikatakan oleh Sang Adi Jayabaya gamelan dari Swargo. Lah untuk orang Malang, mitosnya gamelan itu adalah di Swargo Bandang, jenenge gong menari sinang. Kata-kata penari itu sangat bagus, sehingga bagaimana orang mencapai ektas, bagaimana orang bisa pertanda bahwa itu sampai kerawuan, itu tujuan utamanya. Roh nenek moyang kita dengan topengnya dibuat dari kayu cendana, bahkan resi Agastya pun itu dipatungkan dibuat dengan kayu cendana. Pak Dewi Jayono ngomong, oleh karena itu di sekitar lokasi Malang Batu ono gunung cendana. Satu wangi-wangian itu sebenarnya lalu muncullah sesuatu kekuatan bahwa niat nawa itu atau niatnya kalau ngobong dupo ini dianggap menentang daripada sebuah ajaran dan sebagainya. Mungkin karena konsepsi memang sudah berbeda, kebudayaannya berbeda. Ya kalau nggak mau dupo kasarnya ya dengan wangi-wangian yang berupa bunga atau minyak wangi. Bahkan menyan aja yang terkenal di Arab. Kenapa kalau orang Arab itu bisa ngobong menyan dengan bagus, kalau wong Jawa sing ngobong dikatakan yang lain-lain. Ya karena memang bertolak kepada kebudayaan yang berbeda. Jadi kebudayaan arwah nenek moyang itu nanti kalau sudah mencapai nirwana swargo itu ada swargo pengantunan, ada swargo langgeng. Tujuan utama kita, sukma kita kalau sudah masuk ke swargo yang pertama, tapi Pak Kartini menungso iki cek gedonyan, cek mikir bojone, mikir sanak putune. Oleh karena itu biasanya terus lek malam Jumuah nenek moyang teko nang ngone leluhur itu sampai kidung-kidung muncul. Lah, bagaimana tujuan kita supaya meningkatkan keimanan kita, njaluk sepuro, bertobat dan sebagainya supaya mencapai ke swarga langgeng. Oleh karena itu raja apabila meninggal 12 tahun ini dengan wahana sarana sanyang puspa sarira. Sanyang aluse awak, puspa kembang sariro awak. Sanyang aluse titah, puspa itu bunga, sariro awak. Jadi begitulah cara-cara untuk memuliakan dengan wangi-wangian. Jadi kalau sudah nenek moyang kita wong Malang dewe pada waktu sudah memberi contoh untuk melepaskan arwah supaya menjadi swarga langgeng, sarananya wangi-wangian. Nah, kenapa sekarang ini menjadi tidak boleh? Jadi kata dasarnya adalah manembah itu harus dalam sifat yang wangi. Jadi mungkin bisa budaya untuk menghormat kepada orang yang tidak mau wangi-wangian, ya orang ngobong ning ngarepe wong sing ora seneng. Kalau mereka nggak seneng ya seperti kemarin saya didatangkan ke para parikraf MCC ya, disuruh ndonga ana dupone ora mboten wonten. Terus sapa sing duwe wangi-wangi rek? Ibu-ibu ngeluar wangi, ya iki wangi-wangi iki padha karo dupa. Jadi kalau tujuan utamanya itu kita mengabar menyan ini memanggil kepada sesuatu yang jelek ya, barangkali itulah yang sebenarnya yang tidak boleh. Jadi hati suci nanti yang niat ingsunnya. Saya kira begitu menurut
ajaran, mudah-mudahan ini ada Ibu Tanayang yang dari Mbayang ini bisa nanti puas. Dan ternyata kalau kita ngomong tentang kebudayaan ini kok menarik terus ya, sehingga perlu obor mancung kinupet sak tengah jalu kita mangke tidak menepati berpindahnya lunar bulan purnama awake dhewe kelangan sinar. Terus ngapunten.